Dari sini kita bisa memahami dan meyakini memang Rasulullah SAW dipersiapkan dari awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sembarangan gitu. Allah tunjukkan bagaimana pemeliharaannya. Dan kayak seperti tadi ini baru saya ceritakan, ini kan bukan kebetulan, settingan Allah Taala. Kalau Allah Taala mau, bisa saja waktu ada pesta itu Rasulullah nggak usah dengar beliau mengembala ke tempat yang jauh, sehingga nggak ada cerita begini. Tapi oleh Allah tadi sengaja dibuat begitu untuk menunjukkan bahwa ini memang dipelihara dengan settingan Allah, bukan kebetulan. Sehingga sebagaimana umumnya anak-anak pengen menikmati seperti yang dinikmati anak-anak, pesta-pesta itu duduk-duduk makan-makan ngobrol-ngobrol semalaman, ternyata Allah Ta'ala juga nggak boleh begitu. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya penggembala kambing. Sehingga masuk tawadhu dalam hati beliau. Kemudian muncul juga latihan keberanian. Sebab penggembala kambing dengan diupah begini taruhannya, ya dia bukan hanya ngasih makan, tapi plus security. Security dari apa? Ya dari pencuri, dari perampok, dari apa namanya, serigala. Ya, kalau penakut ya udah nggak akan bisa itu, kabur. Lihat orang itu, wah siapa itu, kabur aja. Ini nggak bisa begitu. Nah, itu termasuk bentuk tarbiyah dalam menggembala kambing, keberanian tadi. Kemudian kasih sayang seperti saya contohkan tadi. Kemudian juga bagaimana dari awal Rasulullah SAW mendidik umatnya untuk ya'kulu min amali yadihi. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Ini pelajaran penting ini. Pelajaran penting. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik umatnya untuk terbiasa makan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Waktu awal mulai, nah, kalau saya pribadi berkali-kali ya, sampai sekarang pun masih tetap punya penghasilan dari perdagangan lah gitu, dari hasil usaha tangan. Kadang muncul ego begitu, manusiawi. Lah ngapain dikerjain, kan banyak santri, suruh aja santri ngerjain misalnya begitu. Tinggal suruh aja santri ngerjain, cuman gini aja santri bisa, nggak usah kerjain sendiri lah. Nah, maka waktu itu saya tanamkan, Rasulullah SAW aja kerja dengan tangan beliau sendiri. Bahkan Nabi Daud alaihissalam, untuk pengetahuan kita ini, Nabi Daud alaihissalam sudah jadi nabi sebelum jadi raja. Sudah jadi nabi tapi belum jadi raja. Salah satu pekerjaan yang pernah beliau tangani apa? Menjadi tukang tembok, suruhan. Bukan tembok rumahnya sendiri, bukan. Jadi tukang tembok disuruh-suruh begitu. Sudah jadi nabi. Apa maknanya? Bahwa dalam Islam pekerjaan asalkan itu halal, udah itu thayyib, itu bagus itu. Jangan pernah merasakan, oh saya jatuh gengsi kalau saya begini. Gimana harga diri saya loh? Apa harga diri yang mana? Nabi Daud kurang apa ini? Nabi. Nah, namanya tukang tembok, maaf kan masih disuruh-suruh, ditunjuk-tunjuk. Ya. Kalau andikan beliau gengsi, ya udah nggak usah, ngapain gini-gini, sujud aja pada Allah. Ya Allah, minta rezeki dari langit aja lah, saya nggak enak ini perasaan saya dihina-hina. Enggak, buktinya beliau. Bahkan dalam kisah bagaimana Nabi Daud tatkala menjadi tukang tembok ini, saya ceritakan sedikit karena mengandung pelajaran ini. Enggak termasuk surah Nabawiyah, tapi ini mengandung pelajaran soalnya. Waktu beliau sedang kerja jadi tukang tembok begitu, beliau istirahat.
buka bekal yang dikasih oleh tuannya, 2 keping roti. Datang 2 orang sahabat Nabi Daud alaihissalatu wassalam, maaf itu nggak ditawarin makan, dimakan sendiri sampai habis, sampai temannya heran. Setelah habis baru Nabi Daud bertanya, saya tahu isi hati kalian pasti heran, kok bisa-bisanya saya makan sendiri nggak saya tawarin? Ya kan? Iya. Pahami ya, posisi saya sekarang ini sebagai pekerja bapak itu, maka tenaga saya, waktu saya sudah saya transaksikan untuk dia, termasuk makanan yang dia kirim ini supaya saya kuat kerja untuk kepentingan dia memang, tapi karena memang saya pekerja dia, ya itu hak dia, maka saya kerja waktu saya sekarang, tenaga sekarang untuk dia yang gaji saya, termasuk makanan ini. Maka kalau ini saya berikan pada kalian, kalian gak kenyang dan saya khawatir berkhianat pada dia, sampai seperti itu. Nah, kalau ini saya berikan pada kalian, tentunya saya nggak kenyang, khawatir saya jadi lemah, akhirnya saya mengkhianati kepercayaan dia yang ngasih makan supaya saya kuat kerja. Makanya maaf saya nggak bisa kasih, saya makan sendiri karena memang ini suplemen loh bahasa kita itu, pengisi daya untuk supaya saya kerja seperti yang dia inginkan. Maaf saya nggak bisa kasih, sampai seperti itu pemahamannya. Nah kan jadi ibadah akhirnya, bentuknya kerja dunia nampaknya, tapi cara men-settingnya tepat jadi ibadah. Nah itu kisah Nabi Daud alaihissalam. Kembali ke Rasulullah SAW tadi, bahwa di antara hikmahnya bagaimana Rasulullah SAW beliau mencontohkan bekerja mendapatkan penghasilan dari tangannya sendiri. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.